Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada barang siapa yang mengikuti keridhoannya kepada berbagai jalan kedamaian, dan Dia mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada cahaya. Dengan izinnya Dia menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Dan dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada barang siapa yang mengikuti keridhoannya kepada berbagai jalan kedamaian. Di dalam ayat ini diberi ketegasan bahwasanya barang siapa yang taat setia mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah itu, pastilah dia mendapat petunjuk dari kitab ini. Jalan yang diridhoi Allah adalah tidak lain dari jalan yang telah digariskan oleh Rasul Allah. Petunjuk itu akan diberikan Allah dengan perantaraan kitab ini, sehingga dapat sampai kepada berbagai jalan kedamaian. Supaya jangan meragukan, hendaklah tilik perbedaan di antara dua kata yang selalu jadi sebutan dalam memeluk agama Islam. Pertama, as-siratal mustaqim, yaitu garis yang lurus. Garis yang lurus itu hanya satu. Kemudian bertemu lagi subulus salam, berbagai jalan kesentosaan atau jalan-jalan kedamaian. Mengapa kalau garis hanya satu dan kalau jalan sampai banyak? Jawabnya bahwa garis yang ditempuh dalam hidup memang hanya satu, tetapi buat sampai ke sana setiap kita memikul tugas hidup masing-masing dan bakat masing-masing. Ada orang kaya dan orang miskin, ada pegawai, ada tentara dan petani, dan ada pengusaha. Berbagai-bagailah tugas hidup kita dan bawaan bakat kita, sehingga tidak sama saja hidup yang dilalui. Namun di dalam berbagai ragam jalan hidup ini, tidak ada yang terhalang buat menegakkan atau jalan selamat dan bahagia. Asal dalam semuanya itu kita mencari apa yang diridhoi oleh Allah. Asal yang diridhoi Allah itu yang kita harapkan. Maka setiap surah, setiap ayat, dan setiap huruf dari Al-Quran itu akan ditunjukkan rahasianya kepada kita. Dengan jalan demikian timbullah rasa tata tentam, damai, selamat dalam batin. Dan Dia mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada cahaya. Dengan izinnya kegelapan ialah pendirian atau kepercayaan. Kegelapan ialah pendirian atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan akal, disebut juga bodoh. Dan cahaya ialah apabila akal telah terpimpin menuju kebenaran sehingga sampai. Kebenaran itu sendiri adalah cahaya. Maka bertemulah kesediaan diri menerima petunjuk dengan cahaya yang disinarkan oleh suri teladan yang diberikan Rasul, sehingga di dalam diri sendiri timbullah pantulan dari cahaya itu, maka dia pun bercahaya. Semuanya itu dapat tercapai dengan izin Allah. Disebut izin Allah supaya kita tidak lupa dasar tempat kita berdiri, sebab hanya Dia yang akan membimbing kita sehingga bisa sampai ke sana. Dan Dia menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Setelah hilang gelap, timbullah terang dan cahaya. Apabila cahaya telah terang benderang, mudahlah menempuh jalan yang lurus. Dan Al-Quran tadi tidak pernah lepas dari dalam tangan. Kita datang dari segala jurusan, dari berbagai jalan kedamaian dalam jiwa masing-masing, menuju satu titik. Dari mana saja pun kita datang, bakat apapun yang mendorong kehidupan kita, bidang manapun wajah hidup yang kita hadapi, namun tujuan semuanya hanya satu, yaitu sirat, garis lurus, dan garis lurus
adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Inilah akibat selanjutnya dari mendapat cahaya hidayah itu, yaitu mendapat jalan yang lurus. Dalam ayat ini kita mendapat 3 tingkat kebahagiaan. Pertama, mendapat jalan kedamaian, damai dalam jiwa dan damai dalam pergaulan hidup sesama manusia oleh karena mendapat pendirian yang benar. Kedua, keluar dari gelap gulita kejahilan, khurafat dan pikiran kacau karena dipimpin secara tidak jujur oleh pemuka-pemuka agama, sehingga orang tidak boleh berpikir bebas, bahkan diwajibkan mesti tidak berpikir, dan apa yang beliau pikirkan sajalah yang wajib dianggap benar, sehingga orang yang beragama tidak dapat menyatakan pendapat yang bebas, walaupun hati sanubarinya tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh kependetaan atau kegerejaan atau keberhalaan itu. Ketiga, jalan yang lurus, yaitu jalan yang cepat sampai kepada tujuan, sebab dia tidak bengkok-bengkok, berbelok-belok, memusingkan kepala. Misalnya seorang manusia dikatakan Allah, tetapi dia datang ke dunia menjelma jadi anak, dan anak itu kemudian mati disalib, dan ketika akan disalib dia mengeluh